Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ready, ready, ready. Pak Cebok. Baik, sambil nunggu ya, kita mulai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, ayyuhal khadirun ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu para jamaah munajat gedor pintu langit beserta santri-santri privat tahajud Pondok Syed Malomo dari grup 1 sampai grup 12, tentunya teriring doa untuk kita semua insya Allah semakin semangat istiqomah, walaupun titik jenuh terkadang muncul, walaupun titik menyerah terkadang sudah menghantui, walaupun titik lemah, letih, lesu sudah menggoda, itu adalah sunnatullah bunda, sunnatullah. Tidak mungkin tidak tergoda kita. Kenapa? Karena kita ini manusia. Kita ini manusia yang berlumuran dosa. Kita ini manusia yang terlalu banyak kehilafan. Sehingga ya, kalaupun Allah memberikan ujian seperti itu, jawabannya sederhana. Ingat, saya masih butuh Tuhan. Saya masih butuh Allah. Hajat saya belum terkabulkan. Keinginan saya belum tertunaikan. Ya, anak-anak saya masih kecil. Ya. Nah, begitu ya. Apalagi kayak saya masih produktif banget ya. Istri saya masih muda, anak saya masih kecil, ya Allah. Ya. Apakah saya terlena dengan rayuan iblis supaya saya berhenti untuk ibadah? Kan? Iblis laknatullah, setan laknatullah, tidak akan berhenti menggoda anak cucu Adam. Ya, nggak pernah berhenti menggoda, terus digoda. Kita sudah rajin ngaji, sudah rajin tahajud, rajin sedekah, tapi apa yang kita harapkan? Gagal maning, maning gagal, gagal maning. Ya, itu bukan berarti gagal. Ya, perlu saya sampaikan, itu bukan kegagalan, tapi itu justru ya titik awal, starting kita untuk meraih kesuksesan. Ya, itu adalah cara Allah membentengi kita agar supaya nanti ketika kita sukses tidak lupa dengannya. Begitu. Kalau kita raih kesuksesan dunia itu dengan gampangnya, ya, hanya amalan 313, hanya amalan 41, ya, kemudian sholatnya juga masih bolong-bolong, tiba-tiba disulap kita menjadi orang kaya raya, tajir melintir, apakah ada jaminan kita masih tetap berjalan di rel ketakwaan? Nggak ada jaminan. Ya, makanya Allah gembleng dulu kita. Ya, ini orang udah kuat belum nih? Ya, ini udah kuat belum nih? Gitu. Jangan sampai kita baru sehari 2 hari tiba-tiba langsung dapat ember-emberan.
Yang ada puyeng nanti. Yang ada udah nggak tahajud lagi, udah nggak tilawah lagi. Terus kerjanya apa? Capek mikirin. Ya, ini gimana nih? Nih, yang ember-emberan ini gimana nih? Akhirnya apa? Terlena, terjeratlah narkoba, terjeratlah perempuan, terjeratlah ini itu segala macam maksiat. Kenapa? Karena mentalnya belum siap. Nah, makanya yang kita pinta kepada Allah Jalla Jalla Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya. Apa yang selalu saya doa di dalam sujud terakhir saya? Ya Allah, pantaskanlah ya Allah. Pantaskanlah kami menjadi seorang kaya raya ya Allah. Pantaskanlah kami menerima harta kekayaan darimu ya Allah. Pantaskanlah kami menerima harta yang engkau berikan, yang engkau titipkan. Jangan sampai nanti gara-gara harta itu justru kami jauh darimu ya Allah. Nah, begitu. Jadi Allah menjawabnya bagaimana? Allah menjawabnya dengan cicil. Dicicil itu, ya. Oh, pertama dikasih ini dulu. Yang penting ya terpenuhi. Kan begitu. Itulah namanya kebutuhan. Ya. Itulah namanya kebutuhan. Kalau seandainya kebutuhan itu tidak dipenuhi oleh Tuhan kita, artinya kan Tuhan kita tidak menjalankan fungsinya sebagai Tuhan, kan begitu. Dan perlu saya sampaikan ayah bunda ke kita semua, tidak ada rumusnya bagi ahli tahajud, bagi ahli tilawatil Quran itu dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada rumus itu. Ya. Enggak ada rumusnya. Nah, ini penguat untuk kita semua. Ya. Nah, tapi kan biasanya kan saya selalu ya selalu saya dihajar itu. Tapi kan Ustadz, ya, saya kan sudah ngikutin Ustadz ini. Saya sudah tilawah 5 juz, saya sudah tahajud, saya sudah sedekah, saya sudah istighfar, saya sudah sholawat. Tapi enggak ada perubahan hidup saya. Ya biasa itu sebuah statement yang bagi saya itu sudah hal yang lumrah. Ya, hal yang lumrah. Ya. Banyak sekali jawaban yang bisa kita jawab ketika ada statement kayak gitu. Pertama, kita jawab begini. Udah berapa hari Anda mengingat Allah? Udah berapa bulan Anda mengingat Allah? Ya, udah gitu aja. Baru 4 bulan Ustaz. Baru 3 tahun Ustaz. Oh saya sudah lama Ustaz. Saya udah 7 tahun seperti ini. Tapi nggak ada perubahan. Ingat, berapa puluh tahun Anda maksiat. Ya, selesai itu satu. Kemudian yang kedua, sampaikan. Ya, apakah Anda sudah layak dan pantas menerima ya rezeki yang agung itu? Wah, agak repot. Agak repot jawabannya itu. Ya. Dan statement saya ini, alhamdulillah, tidak ada yang kontradiksi, nggak ada. Hampir semua rata-rata menyamai pendapat saya. Apa itu? Ya, banyak orang yang lulus, ya, ketika dikasih ujian kesulitan, tapi sedikit sekali orang yang lulus, bahkan tidak ada yang lulus ketika dikasih ujian kemewahan. Saya ulangi, banyak orang yang lulus dikasih ujian kesulitan, dikasih ujian yang bertubi-tubi, lulus. Bahkan itu menjadi asbab, ya, menjadi asbab dia dekat dengan Tuhan. Ya. Siapa mereka? Kita semua ini. Ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kaya raya tajir melintir, maaf ya, nggak ada punya masalah, nggak mungkin mau gabung sama munajat gedor pintu langit. Kalau Bapak Ibu nggak punya masalah, nggak mungkin ya Bapak Ibu mau jadi santrinya Aris Alwi. Ya. Iya kan? Kenapa Bapak Ibu mau gabung sama kami? Kenapa Bapak Ibu kenal sama Aris Alwi? Kenapa Bapak Ibu kenal dengan munajat gedor pintu langit? Karena ada masalah, karena ada tantangan, karena ada ujian. Begitu.
Kalau seandainya Bapak Ibu sudah kaya raya, tajir melintir, ya, kebutuhan ekonomi terpenuhi, hutang nggak punya, hidup penuh dengan hingar binarnya dunia, dikuasai semua, ya, nggak bakalan tuh ketemu dengan ustadz, nggak bakalan ketemu dengan kiai, nggak. Yakin saya itu. Ya. Artinya apa? Mereka justru tidak lulus. Ya, mereka justru tidak lulus. Mereka lupa Tuhannya. Ya, padahal dia lupa. Allah itu cuma bilang gini, kun fayakun. Ketika Allah ingin menenggelamkan Nabi Lut, ya, ketika Allah ingin menghancurkan Fir'aun, ketika Allah ingin menghancurkan Abu Lahab, ya, selesai. Selesai. Mata kepala saya sendiri, ayah bunda menyaksikan, ya, ketika kejadian di Palu, ya, ya, itu berapa tahun yang lalu ya, 2018 ya. Saya hampir 20 hari saya di Palu itu, ya. Dampak dari likuifaksi itu, ya, Allahu Akbar. Orang kaya raya yang punya puluhan mobil, yang punya puluhan, ya, maaf, tanda kutip, terkaya lah di situ. Tapi dia terlena dengan hiruk pikuk kemaksiatan. Kata Allah selesai. Ya, nggak nyampe berjam-jam itu, hanya hitungan menit. Digulung, di blender sama Allah. Ya. Ayo. Allahu Akbar. Digulung. Nah, masih ingat kejadian di Aceh? Ayo. Setiap musibah yang Allah berikan, ambil hikmahnya. Ya. Dan saya bersaksi demi Allah, kejadian di Palu itu ada kejadian unik. Ya. Kiri kanan hancur rata. Diratakan Allah sama tanah itu. Ya. Tapi ada rumah berdiri di tengah-tengah runtuhan. Ya. Kemudian saya tanya, ini rumah apa? Orang kampung situ, orang-orang setempat. Beliau bilang apa? Oh, ini majelis taklim. Ya. Di sini sering diadakan pengajian, kajian sama tilawatil Quran. Itulah kuasanya Allah. Ya. Kemudian saya jalan lagi ke pantai Talise itu. Ya. Ada masjid yang menjadi ikonnya Palu itu, yang masuk agak sedikit menjorok ke dalam, ke sungai ya. Dia hanya miring, nggak runtuh. Sementara bangunan-bangunan yang lainnya rata sama tanah. Ya. Nah itu bukti, dan itu ada video-video saya sebelumnya, Bunda. Ya. Kemudian saya datang lagi ke Halmahera. Ya. Di Halmahera itu kena juga itu. Di daerah Gane Luar, Gane Dalam. Ya. Hancur rumah-rumah. Ya, walaupun tidak cuma ada beberapa orang yang tewas, yang wafat, tapi rumahnya pada hancur. Tapi ada masjid berdiri kokoh. Ya. Ada masjid berdiri kokoh. Bapak Ibu, saya potong dikit ya, mohon maaf. Ini bukan saatnya kita tanya jawab ya. Ya, kalau Bapak Ibu mau tanya jawab nanti di jam 5.15 ya, setelah jantung waqiah. Jadi ketika Bapak Ibu nanya, tentunya saya nggak bisa jawab. Kecuali kalau masih ada kaitannya dengan apa yang kita bahas. Ya. Maaf ya, maaf ya. Nah, ya. Bayangin ayah bunda, Allahu Akbar. Luar biasanya Allah di situ. Nah inilah saya ingin memberikan cambuk kepada kita semua, bahwa kekuasaan Allah itu nggak ada batasannya, tak terhingga. Ya.
Tapi kan Ustadz, ini kan biasa manusia. Makanya tadi malam itu saya bikin VT kan. Ya. Manusia itu, manusia itu sederhana pemikirannya. Ya. Dia ingin semuanya serba instan. Ya. Dan ini watak manusiawi nih. Ya. Dan hampir semua ya. Termasuk saya sendiri. Saya akui. Ya. Kita ini pengennya semuanya serba instan. Kita ingin itu, ingin ini cepat. Ya, bagaimana caranya? Yang saya kadang tertawa dalam hati saya, berikut staf saya, berikut admin saya itu, ketawa, Pak Ustadz, ya, amalan apa yang harus saya baca supaya minggu depan saya harus punya duit, ya, berikan saya amalan yang paling jitu. Dan seakan-akan saya ini adalah panitia penerima amal. Enggak seperti itu, saudaraku. Ya, enggak seperti itu, saudaraku. Yang kita jalani saat ini adalah ya, hanyalah sekedar ikhtiar. Yang menerima, yang mengabulkan. Yes or no, approvalnya itu bukan saya. Approvalnya itu Allah Jalla Jalaluh. Ya Mujib, Allah yang maha mengabulkan doa. Perkara dikabul apa enggaknya, itu urusan Allah, bukan urusan saya. Ya. Nah, tapi kalau begitu Ustaz, berarti Ustaz salah dong menyampaikan amalan ini akan begini, amalan itu. Lah itu kan tata caranya yang pernah saya buktikan. Saat itu saya mengamalkan ini, alhamdulillah terkabul ini. Ya. Adapun misalnya Bapak Ibu mengamalkan apa yang saya amalkan, tiba-tiba tidak terkabul, Bapak Ibu nggak bisa marah sama saya. Gitu. Kenapa? Karena kita nggak ada tuker guling ini. Kita nggak ada barter. Kita nggak ada transaksi. Ya. Ini iya Bu Dela ya, maaf ya. Kita kan nggak ada nih transaksi misalnya. Bapak Ibu maaf ya. Bapak Ibu harus bayar sekian dulu ya. Setelah itu saya ijazahkan. Kalau begitu Bapak Ibu boleh komplain sama saya. Ya. Saya bayar 10 jeti. Pasti terkabul. Kalau nggak terkabul, boleh komplain sama saya. Nah, itu baru boleh. Nah, saya kan nggak minta apa-apa, Bunda. Saya hanya membimbing, mengarahkan, ini loh kalau mau. Ya. Dan saya tidak pernah menjanjikan hasil dari apa yang Bapak Ibu kerjakan. Ya. Cuma ketika Bapak Ibu bertanya ke saya, amalan apa? Tentunya saya jawab, ini loh amalannya yang pernah saya coba. Dan seluruh amalan yang saya sampaikan melalui VT-VT itu semuanya sudah saya tester. Dan alhamdulillah berhasil. Ya. Alhamdulillah berhasil. Wah, tapi kan Ustaz, saya udah coba ini nggak berhasil. Lah kan ini kan beda judul. Ya. Beda judul ini. Kalau saya berhasil, Anda tidak berhasil, ya harusnya mari kita introspeksi diri. Kenapa Aris Alwi berhasil, saya tidak? Kan begitu. Oh, Allahu Akbar. Nah begitu. Tapi kan Aris Alwi kan belum jadi orang kaya raya. Tajir melintir. Siapa bilang? Saya alhamdulillah sudah kaya raya. Ya. Walaupun saya belum kaya harta. Ya. Kalau ditanya kaya raya, alhamdulillah saya kaya raya saat ini. Saya merasa kaya. Hati saya itu kaya banget saat ini. Ya. Dikasih nikmat untuk bangun tengah malam. Orang-orang susah saya gampang. Alhamdulillah. Orang-orang susah tahajud, saya gampang tahajudnya. Orang-orang susah ngaji 5 juz, alhamdulillah kita gampang ngaji 5 juz. Itu adalah nikmat kekayaan. Ya. Nah, cuma kalau nanya kaya harta enggak? Lah, ini beda judul. Jangan diukur. Yang kedua tak mungkin pula lah. Saya hambur-hambur foto. Wow, ini ada sekian JT, ini sekian ember. Itu namanya sombong.
ujub, riya, nggak boleh. Ya, tak perlu saya sampaikan di media, wah gini. Nggak usah. Ya. Iya kan Bu? Sepakat nggak tuh? Nggak perlu. Kenapa? Karena kalau disampaikan malah itu jadi, ya maaf ya, kalau saya sampai vulgarkan, oh alhamdulillah saya punya ini, saya punya itu, yang ada malah membuat kecemburuan sosial yang memancing sesuatu yang tidak baik. Ya, begitu. Wah, ada yang ledek. Wah, belum tentu itu. Jangan-jangan rumah juga masih ngontrak. Ya, silahkan Anda bicara. Ya, itu kan hak Anda bicara. Yang pada intinya alhamdulillah saya merdeka, ayah bunda. Ya, rumah sendiri atas nama sendiri lagi, Aris Alwi. Kendaraan saya kendaraan sendiri, Aris Alwi. Ya, dan nggak kredit. Ya, ya gitu. Kan ada aja sih yang ingin kepo banget ya, yang pengen kepo banget karena penasaran. Ini bener nggak nih? Alhamdulillah. Ada yang sampai segitunya. Iya, ya begitulah ya bunda ya. Itu konsekuensi logis. Nah, dan saya sampaikan ke ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mohon diperhatikan kalimat saya. Ya, ya maaf. Ya, sekarang gini, saya kasih amalan ceritanya nih. Amalannya apa? Kan cuma TTS. Cuma pecahan TTS itu banyak. Ya kan? Anggaplah kita ngambil garis besarnya TTS. Tahajud, tilawah, sedekah. Kan begitu. Ya, biar lebih ganteng. Nah, anggaplah ya, kita bicara nih, TTS. Tahajud, tilawah, sedekah. Ya. Setelah itu, kita bilang apa? Silahkan amalkan. Ya. Berapa hari? 40 hari. Tes awal 40 hari. Dites lah ceritanya nih, 40 hari. Allah belum redo. Ya. Tiba-tiba, ya, karena Allah belum redo, komplainlah sama saya. Kenapa? Karena dianggapnya ini omongan si Aris ini. Katanya 40 hari udah berhasil. Saya nggak pernah bilang. Dulu, saya yang nyoba 40 hari berhasil. Gitu loh. Ini harus digarisbawahi. Ya, dicoba aja dulu 40 hari. Ya, kita lihat. Ya, kan begitu. Itu kalimat yang selalu saya jaga itu. Ya. Saya nggak berani bilang gini, 40 hari pasti berhasil. Ya, itu janji saya jamin berhasil. Nggak berani saya. Begitu. Saya hanya menyampaikan, silahkan dicoba 40 hari. Dengan harapan redo Allah, insya Allah berhasil. Kalaupun tidak berhasil, berarti Allah belum redo. Kan begitu. Nah, kemudian Anda komplain. Ya, Anda komplain. Gimana sih Ustadz? Saya udah 40 hari nyoba nih. Nggak berhasil. Terus kan jawaban saya apa? Bapak Ibu istiqomah aja. Pasti jawaban saya begitu. Istiqomah aja. Capek Ustadz ngamalin apa yang disampaikan Ustadz, nggak ada yang terbukti ini. Oke, saya tanggepin. Perhatikan. Capek saya ngamalin amalan Ustadz, tidak ada yang terbukti. Pertanyaan saya, apakah Anda rugi? Coba jujur jawab. Apakah Anda rugi? Ayo. Kalau rugi, ruginya di mana? Ilmu saya nggak pernah saya minta dijual, ya. Ilmu saya nggak pernah minta pakai mahar.
Ilmu saya tidak pernah saya minta harus privat bayar 10 JT. Nggak pernah. Semuanya gratis. Rugi Anda di mana? Ya. Justru Anda beruntung. Beruntungnya kenapa? Ya. Wasilah kenal Aris Alwi, Anda sudah bisa istiqomah 40 hari tahajud. Anda sudah bisa istiqomah 5 juz setiap malam selama 40 hari. Itu beruntungnya. Nggak ada sedikit pun ruginya. Kenapa? Ini adalah amaliyah. Amalan. Yang namanya amalan, nggak ada ruginya. Nah, makanya selalu saya bilang, ayo kita rubah mindset. Ayo kita rubah pola pikir. Ya. Ayo kita rubah pola pikir. Dan ketika Bapak Ibu berpikir cerdas, ya, ini maaf ya, ketika Bapak Ibu berpikir cerdas, Bapak Ibu akan bilang begini, ya, iya ya, secara hajat saya belum berhasil, tapi setidaknya Aris Alwi berhasil membimbing saya 40 hari tahajud, 40 hari hatam Quran. Halo? Nyambung nggak nih? Nah, begitu loh maksudnya ya Bunda. Ya. Kecuali maaf, kayak di luar sana. Ya mohon maaf saya nggak nyebut nama ya. Yang sekarang sedang dibully. Ya. Ya kan? Saya nggak nyebut nama nih. Ya. Capek saya. Sudah habis puluhan JT. Ya, sedikit-sedikit privat 10 JT. Ya, setoran sekian JT. Janji berhasil. Setelah saya amalkan, nggak ada sedikit pun berhasil. Nah, itu kan ada transaksi. Lah kita mah kagak ada transaksi. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda. Ya, nggak ada transaksi kita. Saya nggak pernah minta. Ya, Allahu Akbar. Terima kasih Bu Sutati. Bu Sutati, demi Allah, beliau ini adalah santri pertama saya. Dan ketika saat itu ingin mencoba, ya, yang sekarang sedang dibully itu, saya bilang, jangan Ibu. Akhirnya bergeserlah ke saya. Dan saya angkatlah menjadi santri pertama. Ya. Dan sampai detik ini, tidak pernah saya minta sepeser pun ke Ibu Sutati. Nggak pernah saya minta. Apalagi wajib bayar sekian. Enggak. Ya. Nggak pernah. Ya. Lah terus Ustadz kok ada embel-embel sedekah? Itu juga kan atas nama sedekah. Halo, mari dengarkan baik-baik. Ya. Kalimat sedekah di sini adalah tarbiyah. Apa tarbiyah? Belajar. Ya. Wasilah Pondok Sehat Malomo, wasilah munajat gedor pintu langit, yang tadinya Bapak Ibu nggak pernah sedekah, akhirnya belajar bersedekah. Lah kan itu kan bikin Aris Alwi kaya raya. La ilaha illallah. Emang pertanyaan saya, sedekah Ibu berapa? Ayo. Apakah sedekah Ibu itu hanya untuk Aris Alwi saja? Ya. Sekali-kali datang ke Pondok Sehat Malomo. Kita buktikan. Begitu. Ya. Dengan wasilah Bapak Ibu bersedekah, ya. Dan mohon maaf, tolong bedakan kami dengan yang lain sana. Ya. Tolong bedakan ya. Iya betul sekali Bu Dela. Ya mohon maaf ya. Kalau tarif itu dipatok walaupun embel-embel sedekah. Contoh, Bapak Ibu harus bersedekah 100K lah gitu ya. Kalau Bapak Ibu nggak sedekah 100K, maka doanya nggak terkabul. Itu bukan sedekah namanya, itu tarif berkedok sedekah. Lah Aris Alwi ya ilah Robi. Bapak Ibu punya hutang ember-emberan. Saya nyaranin sedekah 1.000 perak sehari. Sedekah subuh. Ayo. Rasional nggak kira-kira tuh?
Pak Ustadz, saya punya utang. Berapa? 3 ember. Gimana caranya? Belajar bersedekah. Nanti sedekahnya buat siapa? Buat Pondok Sehat Malomo. Ya. Berapa Pak Ustadz? Terserah. Coba. Pernah nggak saya targetkan sekian sedekahnya, baru lunas hutangnya? Enggak pernah. Allahu Akbar. Bahkan saya tantangin kemarin tuh, ada nggak di sini? Yang dari Tangerang, mana yang dari Tangerang? Bapak-bapak, ya. Kalau bapak-bapak saya bilang, ingin ngetes, ayo, keajaiban sedekah tuh tes. Tapi saya betul-betul nggak punya Ustaz. Sini saya bilang, tak kirimin duitnya. Ya. Tak kirimin 60.000, 2.000 sehari saya bilang. Sedekah 2.000 sehari. Tak kirimin duit. Nah. Terus kemarin, ya ini maaf ya, ini tahadus bin nikmah ya, bukan berarti saya ingin memamerkan. Ya. Mudah-mudahan bapaknya nonton ini. Ya Pak Eng, mohon izin Pak ya, J. Datang dari jauh, luar kota. Ya. Dari luar kota nih, datang jauh-jauh. Ya. Ingin minta ijazah. Saya ijazahikan lah. Ya. Saya bilang sholatnya gimana? Nah itu dia Ustadz, sholat saya masih bolong-bolong. Akhirnya apa? Saya bilang, ijazahnya saya tarik lagi. Nggak bisa. Yang diperbaiki apa dulu? Sholatnya dulu diperbaiki, saya bilang. Wadah 40-nya diperbaiki dulu. Baru saya ijazahin lagi. Ya. Tuh, datang ke Pondok Malomo itu. Kemarin. Terus, saya bilang udah makan belum? Boro-boro Pak, buat makan. Apa? Saya cuma megang uang segini. Yaudah, saya bilang. Bapak, silahkan nanti makan dulu, baru pulang. Saya kasih ongkos pulang, saya kasih makan. Ya, tentunya kasih makan jangan 10.000 atuh. Ya. Coba. Kalau misalnya saya mau hitung-hitungan, lah Bapak kan mau minta ilmu sama saya, berarti Bapak yang bayar saya dong. Kan begitu. Dan ini bukan hanya sekali dua kali, udah ratusan kali seperti ini. Ya. Takutnya kalau saya ngomong kayak gini nanti ujub pula lagi, sombong pula lagi. Nah udah nggak usah dibahas lah itu. Intinya si Bapak itu pulang lah dengan senyuman indah. Kenapa? Dia megang duit ratusan ribu. Ya. Ya Allah, berkaca-kacalah matanya. Terima kasih ya Allah. Saya bilang jangan terima kasih ke saya, makasih ke Allah. Bapak jangan pernah tinggalkan sholat. Gitu. Mungkin dalam benak pikirannya gini, sudahlah saya minta ilmu, malah dia yang ngasih duit. Harusnya saya yang ngasih duit, malah dia yang ngasih duit. Mungkin, kemungkinan besar begitu pikirannya. Allahu Akbar. Dan ini banyak sekali ya cerita-cerita seperti ini yang pernah datang ke pondok saya. Ya. Berobat begitu juga. Dia berobat, ya. Saya tahu ngasih amplop isinya 30.000 itu. Tahu saya. Udah gitu minjem lah gitu. Ngasih lah maksa. Saya terima. Saya bilang, Ibu saya tahu. Ini uang Ibu minjem kan? Nganjuk kalau bahasa Sundanya. Ya, air mata keluar. Ibu, ini saya tambahin. Tak kasih maningku 100.000. Ya. Kan cerik cek Sunda nama. Ai maneh na merek 30.000 di amplopan. Ai aing manyaho eta mah nganjuk. Dibalikin deui ku uing teh. Tambahin deui ku uing teh baha. Cepet tah. Dibalikin lagi. Ya. Ufalesu ngeframe yang ero 30.000 tambahi si 100 sepu supaya makasingatina. Bener, belum pulang itu sembuh penyakitnya, asam lambungnya sembuh. Nah, asam lambungnya sembuh.
Akhirnya kan bingung, ning aya geuning jalmi kieu. Engke tong ngaranna satua pakor. Ya mi di melengi di mana kalian nasa bere. Begitulah. Dan kuasanya Allah saat itu saya ngeluarkan uang ya untuk si bapak tadi, si ibu tadi hanya 100.000. Sorenya ayak nu merek sajeti gitu. 100 sebu waling kesian nangin nenek-nenek arawin yang ketemu bersih di juta. Garoh. Begitulah kuasanya Allah. Allahu Akbar. Jadi ya Bunda yang dirahmati, dan banyak cerita-cerita yang tidak perlu kita vulgarkan ya. Karena khawatir nanti masuk ke ranah ujub, ke ranah riya ya. Pada intinya adalah saya hanya ingin membangkitkan semangat Bapak Ibu semua. Ya, para santri, para jamaah semua ya. Jangan pernah bersangka buruk sama Tuhan. Ya. Ingat, kita hanya ikhtiar. Yang menentukan Allah. Ya. Gagal di sini, ingat. Emang Allah itu ngasihnya cuma satu jalan. Bapak Ibu, demi Allah, ya, sampaikan kepada hati kecil kita semua. Sampaikan kepada otak kita ini. Sampaikan kepada hati nurani kita. Allah itu punya jutaan wasilah. Allah itu maha kaya. Allah itu ya Ghani, Allah itu ya Mughni, Allah itu ya Razak. Begitu. Ini jangan lagi ragu. Ya Allah Pak Ustadz, kemarin saya cuma dapat penjualan segini. Nggak cukup Ustadz. Ya nggak cukupnya kenapa? Karena pikiran kita terlalu kecil. Menganggap rezeki kita hanya dari penjualan. Kan begitu. Sekarang rubah pola pikir kita. Allah itu maha kaya. Allah punya cara, jutaan cara yang tidak tahu kitanya. Ya. Iya coba. Allah punya cara. Jutaan cara. Bahkan lebih dari jutaan cara. Cuma kita nggak tahu. Dari mana Ustadz? Emang ada dalilnya Ustadz? Nah ini nih. Makanya rajin-rajin ngaji. Itulah makna dari ayat 1000 dinar, saudaraku. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Allah hadirkan rezeki dari arah yang tak pernah kita duga-duga. Itulah makna Allah punya jutaan cara. Allah punya jutaan wasilah. Begitu. Allahu Akbar. Ini makin greget saya nih. Kalau sudah kayak gini hilang ngantuknya. Ini tumben-tumbenan saya nggak ngantuk. Biasanya ngantuk banget ini. Ya. Tadi ngaji berapa juz dapat. Ya. Ngantuk tuh. Ya, alhamdulillah ini juga nggak ngantuk. Karena semangat. Nah, oleh karenanya, hayo saya bakar kembali semangat Bapak Ibu siapapun antum. Ya. Saya kembali membakar semangat Bapak Ibu. Hari ini kita gagal, besok ada solusi dari Allah yang lain. Ya. Hari ini kita belum ketemu, besok Allah pertemukan. Ya. Hari ini Allah belum redo, besok Allah redo. Hari ini boleh jadi belum cukup, besok Allah cukupkan. Nah, hari ini belum terkabul, besok Allah kabulkan. Tugas kita saat ini hanyalah ikhtiar. Langit, ikhtiar bumi. Perkara dikabul apa enggaknya,
Yang mengabulkan bukan Aris Alwi, tapi Allah Jalla Jalaluh. Itulah fungsinya kenapa saya selalu memberikan amalan ya Hanan. Kenapa saya memberikan amalan Allahumma yassir wa la tu'assir. Dan yang melengket sekali itu jangan pernah ketinggalan ya Hanan. Ya, sebentar Bu ya, 2 menit lagi. Ya, saya berdasarkan waktu Indonesia Barat ya. Ya, kita tidak berdasarkan waktu Indonesia lain. Cukup Indonesia Barat. Ya. Yuk, sama-sama kita baca. Ya, biar kita dikasih kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selesai jam 4 nanti doa, saya berharap semangatnya harus membara lagi. Ya, harus membara lagi. Ya. Kenapa? Yang tadinya sudah melehoi, yang tadinya sudah meletoy, bangkitkan semangatnya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni, Aghnina, ya Allah. Nggak ngerti artinya Ustadz. Yo, kita sama-sama. Ya Hanan itu artinya apa? Allah itu maha kasih sayang. Ya, terhadap siapa? Terhadap kita. Ya Manan, Allah itu maha dermawan, maha pemberi. Ngapain takut sekarang? Yo. Ya Fattah, Allah itu maha pembuka. Apa yang dibuka sama Allah? Buka rezeki. Ya. Ya Razak, apa era ya Razak? Allah itu maha pemberi rezeki. Terus, apalagi ditakutkan? Ya Ghani, apa itu ya Ghani? Allah itu maha kaya. Masa Tuhannya kaya, hambanya miskin? Kan gitu. Ayo, bahasanya sederhana, tapi ngejeblek banget itu. Tuhan kita maha kaya, masa hambanya dimiskinkan? Ya tergantung lah. Kalau hambanya dekat dengannya, ya pasti dikayakan. Lah gimana mungkin mau dikayakan? Lah hambanya sendiri yang jauh. Nah, satu lagi, ya Goni, ya Mugni. Apa itu ya Mugni? Allah maha pemberi kekayaan. Tuh, begitu. Setelah semuanya sudah kita ucapkan, ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mugni, baru kita minta. Aghnina, ya Allah. Kayakanlah aku, ya Allah. Itu didawamkan terus. Ya. Walaupun cuma sekali. Ya. Sesibuk apapun. Ya. Sambil nyetir. Ya. Sambil yang penting jangan sambil di WC aja. Ya. Sambil meluk istri boleh. Sambil meluk anak boleh. Sambil makan juga dalam hati. Itu biasakan. Tanamkan di situ. Baik, kita berdoa. Ya. Ini Bu, kalau saya masuk waktu, semangatnya luar biasa sampai lupa ini. Ya. Yuk, siapkan air ya. Ingat, doa kita ada 4 sesi. Ya. Agnina aja Bu. Agnina itu nggak pelit kita. Kalau Agni ini pelit buat diri sendiri. Ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Aba Baru. Pelan-pelan Ustadz. Pengen ngikutin. Oke, yuk. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bukan Rasulullah. Ya, karena ada ya-nya berarti ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum ya Aba Baruh. Pintunya Ruh Muhammad. Sama-sama kita syahadat.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an bi izzatillah la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Wahai Allah, pertama dan paling utama ya Allah, kami mohon ampunan-Mu ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Engkau Maha Ghafar, Engkau Maha Ghafur ya Allah. Kami ini terlalu banyak dosa ya Allah. Kami ini berlumut dosa-dosa kami ya Allah. Sehingga kami mohon ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami semua. Dosa keluarga kami, anak cucu kami, bapak ibu kami, istri suami kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami semua ya Allah. Termasuklah dosa para jamaah kami, dosa para santri-santri kami ya Allah. Boleh jadi kenapa Engkau belum mengabulkan doa-doa kami? Karena kami masih berlumutan dosa ya Allah. Masih berlumuran dosa ya Allah. Maka dari itu ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Wahai Allah, terimalah pinta doa, impian cita-cita kami. Redoilah semuanya ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Allahumma gfirli, Allahumma gfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbana saghara. Wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat istajib du'ana ya Allah biqabulid du'ana ya Allah iqdi hajatina ya Allah ya mujibas sa'il. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afiha wa'fu anhu. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Khususon ila ruhi man ajazani ya Imam Syamsuddin. Wa khususon ke Haji Muhammad Arifin, Abah Guru Sekumpul, ke Haji Muhammad Ali Abdul Wahab Tungkal Jambi. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami semua ya Allah. Jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ampunilah juga segala dosa mukmin, mukminat, seluruh umat muslim, muslimat, orang yang beriman, laki perempuan, ampunilah segala dosanya semua ya Allah. Sebutkan ya, dalam hati juga boleh, nggak mesti harus diketik. Siapa di antara keluarga kita yang telah wafat? Ini khususon yang wafat. Dan kita minta yang hidup. Ibu bapak kita yang masih hidup, minta sama Allah agar Allah menjaganya, Allah mengampuni dosa-dosanya. Lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah. Ayo sekarang sesi kedua, ruqyah, pengobatan. Ayo siapa yang menghubungi saya? Yang penyakitnya menaun. Ya. Saya tidak menyebut nama ya, karena kalau saya sebut nama nanti kecemburuan sosial lagi. Ya. Semuanya yang sakit tanpa terkecuali, baik santri maupun jamaah biasa, maupun siapapun penonton, ayo yang sakit, dipegang sakitnya. Jantung sakit, dada sakit, ya, saraf terjepit, tumor, kanker, semuanya. Yang di Indonesia maupun di luar negeri, ayo siapa? Yang di Malaysia, ayo.
Singapura, ya. Yang di Hong Kong, ini banyak yang sakit nih. Ya, minta sama Allah. Sekarang hadirkan Allah di hadapan kita. Hadirkan Allah. Wahai Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ya Allah, angkatlah seluruh penyakit yang ada di tubuh kami ya Allah. Angkatlah semua penyakit yang ada di tubuh kami ya Allah. Penyakit yang kau berikan dan kau pula lah yang berhak mengangkatnya ya Allah. Fokus, fokus. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Bagimu tidak ada yang tidak mungkin ya Allah. Kun fayakunmu yang kami harap ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biniatis sifa, kami niatkan untuk obat ya Allah. Dengan doa-doa yang telah kami lantunkan, doa-doa yang akan kami lantunkan ya Allah. Itu adalah syifa, obat semuanya ya Allah. Dengan keberkahan tahajud, keberkahan Al-Quran, syafaat, mukjizat, karomah, tahajud Al-Quran yang kami baca ya Allah. Menjadi wasilah engkau angkat seluruh penyakit-penyakit kami semua ya Allah. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samawati. Minal abdi zalili asi al-mutar. Jamin nas. Ilal malikil kabiri jabbari qahari ghafaril ladzi la ilaha illahu rabbi anni masanid durru wa anta rahmur rahim. Rabbi anni masanid durru wa anta rahmur rahim. Rabbi anni masanid durru wa anta rahmur rahim. Innama yastajibul ladzina yasma'unal mauta yab'atuhumullah. Azamtu alaikum ya ashabas sihr wal waswasi wa tasamtu bika ya Allah ya Allah ya Allah bihaqil khadiri wal yas wa baki kahijim mahijin kahajim mahjujim marmahjujim marjun wa ki aijin jajjin wa baki hamul ajin jasim mahmad wa nuh wa tasamtu bika min sarri jinn wal jinn wa hamazatis sayatin wa asbah wa bika min kulli bahri dan wa ki aijin rasin darasin wa ki ahyan sarahin. Ya Allah, ya Allah, ini min jamil bala wal afu baki Isa Musa baki Idris ya Usi Muhammad Rasulullah sallam. Ya bidayah wala nihayah wa tasamtu bika min salbi. Ya man laisa kamitsya wa ya man naum wa iman. Iyas kunur rih fadil Allah kida Allah zar wa lahu ma sakana fil lail wa nahus. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil alladzi khalaqan wa allati huwa wa idza wa ayyam saskallahu birun fala kasifa lahu illahu wa yurka bi khairin fala wadil fadli. Allahumma ya syafi ya ma'afi ya kafi makafi kasya wa kafi ibnu matika seluruh jamaah kami ya Allah. Penonton munajat dari pintu langit jamaah dan santri semuanya ya Allah. Min syarri wajah ruh wa wajah barasul jisami ma. Seluruh penyakit yang ada di tubuhnya, pegang penyakitnya, pegang. Bihaqillah birahmatika ya rahmat. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atuhumullah ta'ala. Fasayakfikahumullah wa huwas salam. Fasayakfikahumullah wa huwas salam. Fasayakfikahumullah. Allahumma ya syafi, ya syafi, ya syafi. Kunazilan mutafarikatan min ahadil qadiyah. Kunazilan mutafarikatan. Kunazilan mutafarikatan. Kunazilan mutafarikatan. Ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah. Wahai seluruh penyakit, keluarlah, keluarlah musuh-musuh Allah. Keluarlah engkau wahai musuh-musuh Allah. Keluarlah, keluarlah. Ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah. Cacat ijabah. Keluarlah engkau wahai penyakit. Ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah, ukhruj ya Allah. Bi baraka al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sekarang sesi ketiga kita minta kepada Allah khususon. Ayo, siapa yang sudah deadline? Siapa yang sudah dikejar-kejar rentenir? Siapa yang sudah HP-nya, nomor HP-nya gonta-ganti karena takut dikejar oleh pinjol?
Mari kita belajar bertanggung jawab. Anda berhutang, maka Anda juga harus bertanggung jawab membayarnya. Karena ingat, hutang adalah hutang. Oleh karenanya, yuk kita berdoa, minta kepada Allah. Jalla Jalaluh, Allah yang Maha Kaya. Ya Allah, Ya Hanan. Ya Allah, Ya Manan. Ya Allah, Ya Fattah. Ya Allah, Ya Razak. Ya Allah, Ya Ghani. Ya Allah, Ya Mughni. Aghnina, Ya Allah. Aghnina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Pasti Allah lunasi hutang kita semua. Engkau Maha Kaya ya Allah. Selanjutnya kita minta kepada Allah. Allah berikan kita rezeki yang berlimpah ruah. Yuk. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah minta dunia jangan takut minta sama Allah ayo minta sama Allah ya Allah Allahumma arzuqna ya Allah ziyaratal haramain Allahumma arzuqna ya ziyaratal haramain Allahumma arzuqna ya Allah ziyaratal Makkah wal Madinah Allahumma arzuqna ya Allah ya Allahumma arzuqna Allahumma arzuqna makhraja Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah minta ya Allah berikanlah kami kekayaan harta berikanlah kami kekayaan hati berikanlah kami kekayaan ilmu ya Allah pantaskanlah kami menjadi orang kaya raya tajir melintir ya Allah dan jadikanlah kekayaan itu menjadi wasilah semakin dekat kami dengan Engkau ya Allah jangan malah terbalik ya Allah lebih baik jangan kau berikan kami kekayaan kalau memang itu menjadi wasilah jauh darimu ya Allah kami minta ya Allah justru Engkau berikan kami kekayaan justru kami semakin dekat dengan Engkau ya Allah. Kami bisa bersedekah. Kami bisa berinfak. Kami bisa berwakaf. Kami bisa ya Allah melakukan semua. Oleh karenanya ya Allah. Takdirkanlah kami menjadi kaya raya tajir melintir ya Allah. Berikanlah harta kekayaan itu kepada kami. Harta kekayaan kepada kami. Harta kekayaan kepada kami ya Allah. Ya Allah. Lindungilah kami semua dari segala mara bahaya bala bencana dan musibah. Anak-anak, istri-istri, suami, anak keturunan kami ya Allah. Seluruh jamaah kami, santri kami, penonton-penonton kami semua. Lindungilah semua dari segala mara bahaya bala bencana. Hadirkanlah anak jodoh keturunan kepada seluruh kami. Ya Allah, tunaikanlah hajat-hajat saudara kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu kebesaran keesaanmu ya Allah. Kebesaran keesaanmu ya Allah. Qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fa'sh arba'atan min at-tari faturhunna ilayka thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz thumma da'hunna wahai orang kaya raya tajir melintir hadirlah engkau membeli aset-aset saudara-saudara kami yang telah kami doakan hadir pembeli tanpa tawar hadir pembeli tanpa tawar seluruh jamaah kami yang menitipkan aset kepada kami ya Allah. Hadirkanlah pembeli tanpa tawar ya Allah. Ayo, siapa yang sudah menitip aset kepada Pondok Set Malomo, niatkan ya Allah. Kami niatkan ya Allah. Ketika aset ini laku ya Allah, kami akan mengeluarkan 2,5% untuk Pondok Set Malomo ya Allah. Tumadahunna. Wahai Allah, hadirkan ya Allah jamaah ribuan jamaah kami ya terus travel ya Allah. Ummadahunna ya'tinaka sa'ya nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fallahu khairan hafizan wa huwa arhamar rahim. Wa alam anallahu azizun hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Jumu'ain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istajib doana ya Allah biqabuli doa kulli hajatina ya Allah. Amin amin ya Allah ya mujib. Ya mujibas sa'i. Ayo Bunda, sampai ketemu di
jantung Al-Waqiah. Nikmat ya. 0515 ya. Tunggu sampai ketemu kita ya. Aku yakin Allah angkat derajat kita, Allah lunasi hutang-hutang kita, Allah jadikan kita orang kaya raya, tajir melintir, kaya harta, kaya hati, kaya ilmu. Kalau hanya kaya harta, tidak ada jaminan. Tapi harus disandingkan dengan kaya hati dan disandingkan juga dengan kaya ilmu. Banyak orang yang kaya harta, tapi hatinya membatu. Banyak orang yang kaya harta, tapi ilmunya dangkal. Oleh karenanya, ayo kita minta kepada Allah. Kaya hati, kaya harta, kaya ilmu. Barakallahu fikum. Ana uhibbukum billahi ta'ala jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lanjutkan istighfar ya. Sama salawat istighothah. Assalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmi la'alaika wa ala alika ya sidi rasulullah agisna sari'an bi'istatillah. La hawla wa la quwata illa billah. Itu dibaca 100 kali ya. 33 kali, sorry maaf, bukan 100. Yang 100 itu puji-pujian malaikat ya. Ya. Istighosahnya 33 kali. Niatkan hari ini ada rezeki yang membeludak ya. Niatkan ya insyaallah. Barakallahu fikum. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah